Assalamualaikum sobat semuanya, selamat malam ya. Semoga kesejahteraan selalu menyertai sobat-sobat semuanya ya, amin. Pada kesempatan kali ini saya udah ditemenin sama Mang Tatang ya. Jadi pada intinya kali ini akan membahas tentang memanfaatkan bakal buah pisang gitu ya. Nah sobat, ini di tangan saya udah ada jantung pisang ya. Jantung pisang ini jantung pisang pohon siem ya, karena jantung pisang pohon siem itu kalau mau kita bikin apa? Kawak gitu, gedang kawak. Gedang kawak. Ya kalau mau dibikin angin gitu, Sayur. mau bikin sayur itu yang paling enak gitu. Kebanyakan orang mau memanfaatkan jantung ini biasanya untuk apa ya? Untuk bakal buah ini seperti ini banyak dibuang ya. Iya. Mungkin faktor kendala karena apa ya? Karena males gitu ya, buang ininya ya apa? Ini Putik. namanya putik sarinya ini pahit atau gimana? Keras. Oh keras gitu ya. Iya, Kalau iya. pahit enggak? Pahit mah teu. Cuman keras di godok sok kumaha oge. Itu kumaha apa beli itu? Tidak ada parah lagi. Tidak antar parah lagi ini. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang si jantung pisang ini ya, saya menerangkan dulu ya. Ini buat sobat-sobat barangkali yang belum tahu manfaat dari jantung pisang ini ya. Manfaat jantung pisang ini menurut hasil searching saya gitu, soalnya saya sendiri bukan seorang ahli medis ya, ahli kesehatan. Yang satu adalah mengontrol gula darah, kemudian melancarkan pencernaan, mencegah kanker, kemudian mencegah penuaan dini, dan mengatasi masalah menstruasi ya. Ini kalau masalah menstruasi ini justru saya lebih gelap lagi ya mulai. Soalnya ini urusannya dengan barang gaib ya, artinya barang gaib itu barang yang nggak kelihatan gitu. Seperti halnya itu vampir. Vampir kan jarang melihat matahari gitu. Jadi masalah untuk menstruasi ini juga hampir sama dengan masalah vampir ya. Jadi barang yang tidak pernah melihat matahari gitu. Untuk lebih jauhnya saya nggak bisa menerangkan masalah ini. Nah itu sekilas manfaatnya ya. Dan yang jelas maning itu manfaat yang paling signifikan itu adalah menunda lapar ya. Menunda lapar. Menunda lapar. Kita kupas dulu ya untuk ininya. Untuk si kolokok namanya teh, yang ininya yang keras bagian luar gitu. Ini kalau yang ini bagian luar ini masih nggak layak ya. Nanti yang bagian dalam gimana Mendek? Nah, model ini malah udah terlalu Ketuaan. tua lah ya gitu. Terlalu tua ya, Mas? Udah terlalu tua. Sebetulnya masih bisa dimanfaatkan, potongnya segini. Tapi yang kita praktekin untuk yang bagian lunaknya aja ya, yang bagian ke dalam lagi gitu. Nah, kebanyakan orang kan untuk membuat satu sayur jantung atau oseng jantung, terus Pelas kan jantung. banyak cara mengolah jantung ini. Ada yang hanya khusus dibelah terus dibubuikeun ya. Nah, dibubuikeun eta. Dibubuikeun kana hawu. Oh, terus Dibubuikeun kana hawu gitu nya. Eta disebut teh bubui jantung zaman baheula mah gitu. Oh, begitu. Cukup dimakan begitu saja gitu. Terus aya oge nu dibelah disupankeun gitu. Banyak cara ngolah jantung. Sipan itu apa Mas, dikukus? Dikukus. Dikukus atau disupan. Nah, terus aya oge nu sok dicampurkeun jeung sangu, disamaraan. Nah, ini dipais gitu. Ini kan masalahnya Nah, bukan cara masaknya. Maksudnya yang jadi masalah itu kan bunganya itu. memanfaatkan bunga, karena kebanyakan orang untuk menghasilkan satu katel atau satu wajan sayur jantung itu dibutuhkan rata-rata 3 buah jantung. Kalau saya yang praktek, ini satu jantung ini bisa jadi katel kok. Itu karena memanfaatkan ini si bunga, si jantungnya, bakal buahnya itu nggak dibuang gitu ya, dimanfaatin. Gitu. Eta beungeutna ka ciri teh ngobrol Kali. kebanyakan ibu. Pertama-tama meureun kita ambil sebilah pisau, tapi jangan yang terlalu tajam. Kalau yang buat ngiris bawang itu kan tajam, ini kan tidak terlalu tajam. Maksudnya
ketika menekan putik sari itu tidak putus atau untuk Tebablas lah. tebablas tersapat lah gitunya. Nah caranya tekan ini putik sarinya, tekan terus tarik. Usahakan pisaunya jangan yang terlalu tajam ya. Nah, tekan, tariknya goyang gitu. Kadang kalau langsung ditarik itu suka lepas, ya, kalau nggak berosor lah ditarik, ya, langsung melonyon. Nah, jadi agak-agak digoyang gitu. Jadi digoyang biar keluar gitu ya. Nah, ini kan bisa ini dimanfaatkan. Kan digoyang keluar putih-putih gitu. Jadi permasalahannya memang kita nggak memanfaatkan buahnya ini karena memang ini ada ini ya, apa itu namanya sih ya, putik ya. Putik. Ini keras ini. Keras. Iya kan. Jadi kalau di sayur pun nggak bakalan. Ini nggak enak ini kalau di sayur itu kalau jadi lebih keras itu juga nyerek gitu. Seperti nyayur kenur. Juga nyayur kenur gitu. Kenur tahu kan? Untuk pemasakan biasanya kan berubah warna ya, jadi kecoklat-coklatan gitu kebanyakan itu karena pengaruh itu getah ya kayaknya. Nah kalau kita ingin mempertahankan si warna ini supaya nggak menjadi kekuning jadi kecoklatan kuning-kuning gitu, gimana caranya gitu? Nah caranya itu ada beberapa tip gitu, ada beberapa. Yang pertama direndamkan hasil ini si jantung yang udah dicacah gitu, yang sudah dibuangin putiknya itu direndamkan ke dalam rendaman air garam. Ada lagi yang diremas, dibuat lemas lah ininya, diremas gitu ya. Di dalam air diremasnya, dalam air gitu. Ditaburin garam lah sedikit gitu. 5 menit lah taruh. 5 menit. Nah, setelah itu angkat baru direbus. Nah, seperti itu. Nah, itu pun direbusnya airnya harus panas dulu. Nah, ketika kita merebus, usahakan ini jangan ngambang di atas air. Tapi harus posisi ada di bawah air. Jadi kita kasih sarangan, semacam sarangan di atasnya biar tenggelam. Biar tenggelam. Nah, itu pasti hasilnya tetap warnanya putih. Oke. Demikian ya tips singkat dari kami berdua ya, dan pada kesimpulannya cara seperti ini selain kita menambah cita rasa juga kita akan menambah jadi kuantitasnya gitu. Kalau kita masak dengan membuang si bakal buah ini, maka ini dalam seperti tiga ini seperti ini paling jadi sakatelnya. Sakatel, namun ini dipicen mah. Dipicen, tapi kalau ini nggak dibuang, kalau tiga jantung pisang ini bisa menjadi 2 katel gitu. Jadi pada dasarnya itu bisa bertambah berlimpah, jadi sangat cocok bagi mereka yang jualan pecel, jualan di tempat makan. Jadi jangan buang ya untuk menambah gitu. Jadi juga menambah income tentunya ya. Oke, sobat-sobat semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.